Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junaidi Florentinos. Di kali ini kita akan membahas materi tentang kelipatan persekutuan terkecil atau biasa yang disingkat dengan KPK dan faktor persekutuan terbesar yang disingkat dengan EPB. Yang pertama itu adalah menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara untuk mencari nilai dari KPK itu ada beberapa cara. Yang pertama yang kita gunakan adalah metode sederhana. Contoh, tentukan KPK dari 12 dan 5. Sesuai dengan pengertian dari KPK itu adalah kelipatan persekutuan. Jadi kita mencari kelipatan dari 12. Kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, dan 72. Kelipatan dari 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, sampailah ke 70. Nah, sekarang kita mencari angka yang sama dari dua bilangan, yaitu 12 dengan 5, yaitu angkanya adalah 60. Angka yang sama. Jadi KPK dari 12 dan 5 itu adalah 60. Yang kedua adalah menggunakan metode faktorisasi prima atau pohon faktor. KPK yang diperoleh dari hasil perkalian semua faktor bilangan prima yang ada. Jika ada faktor yang sama, maka dipilih yang memiliki pangkat terbesar. Contoh, tentukan KPK dari 20 dan 24. Kalau menggunakan pohon faktor, berarti kita harus memahami yang namanya bilangan prima yang sudah kita bahas sebelumnya. Yaitu bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, jadi pembaginya menggunakan bilangan prima. Berarti 20 itu dibagi dengan bilangan prima 2 ya, jadi 2. 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. 10 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 5. Jadi faktorisasi dari 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Yang kedua adalah 24 dibagi dengan 2, yaitu 12. 12 masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 6. 6 juga masih bisa dibagi dengan 2, yaitu 3. Jadi faktorisasi dari 4 itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Jadi yang kita cari ini adalah KPK-nya. KPK dari 20 dan 24. Di sini mengatakan bahwa dipilih pangkat yang terbesar. Bilangan prima 2, ini sama-sama dengan 2 ya. Sekarang pangkat yang besar, yaitu 2 pangkat dengan 3. 2 pangkat 3. Yaitu setelah itu 3 masuk, 3, 5. Jadi KPK dari 20 dan 24 itu adalah 120. Yang kedua adalah faktor persekutuan terbesar atau yang disingkat dengan EPB. Cara mencari nilai EPB itu yang pertama kita menggunakan metode sederhana. Contoh, tentukan EPB dari 14 dan 6. Yang namanya faktor itu habis dibagi. Oke. Jadi faktor dari 14 itu adalah 14 dibagi dengan 1 sama dengan 14, bisa. 14 dibagi dengan 2 sama dengan 7 juga bisa. 14 dibagi dengan 7 sama dengan 2. Setelah itu 14 dibagi dengan 14 sama dengan 1. Sedangkan faktor dari 6 adalah 6 dibagi dengan 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. 6 dibagikan dengan 6 sama dengan 1. Jadi angka yang sama dari 14 dengan 6 itu adalah 2. Sehingga EPB dari 14 dan 6 itu adalah 2. Yang kedua itu adalah menggunakan metode faktorisasi prima atau pohon faktor. Sama seperti dengan KPK tadi untuk mencari untuk pembagi dalam pohon faktornya. EPB itu diperoleh dari hasil perkalian faktor prima yang sama dan memiliki pangkat terkecil. Contoh EPB dari 48 dengan 72. 48 bisa dibagi dengan 2, yaitu 48 dibagi 2 sama dengan 24.
24 dibagi dengan 2 sama dengan 12. 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. 6 dibagi dengan 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasi dari 48 itu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4 dikalikan dengan 3. Sedangkan 72 bisa dibagi dengan 2, yaitu 36. 36 bisa dibagi dengan 2 sama dengan 8. 18 bisa dibagi dengan 2 sama dengan 9. 9 dibagi dengan 2 tidak bisa karena hasilnya koma. 9 itu bisa dibagi dengan 3, yaitu 3. Sehingga faktorisasi dari 72 itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Yang dicari adalah FPB. Memiliki pangkat terkecil. Jadi, 2, kita cari pangkat terkecil, yaitu 3. Sedangkan ini 3, pangkat terkecil adalah 3. Jadi FPB dari 48 dan 72 itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Sehingga hasilnya sama dengan 24. Oke, berikut adalah contoh soal. Ini adalah contoh soal cerita di tingkat SMP. 1. Cika berolahraga 4 hari sekali. Ayu berolahraga 5 hari sekali. Jika Cika dan Ayu berolahraga bersama-sama pada tanggal 12 Maret 2020, maka kapankah Cika dan Ayu berolahraga bersama-sama lagi? Oke. Ini soal nomor 2. Sekarang kita bahas soal nomor 1 ya. Yang diketahui adalah Cika berolahraga 4 hari sekali. Ayu berolahraga 5 hari sekali. Kalau seandainya kasusnya seperti ini, berarti ini adalah KPK. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah kita menggunakan pohon faktor. 4 itu bisa dibagi dengan 2. Jadi sehingga faktorisasi dari 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi dari 5 itu adalah 5. Oke, jadi KPK dari 4 dan 5 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Sama dengan 20 hari. Ya. Sama dengan 20 atau 20 hari. Dan Ayu berolahraga bersama-sama lagi pada tanggal. Ini kan awal mula Cika dan Ayu berolahraga tanggal 12 Maret. Sedangkan 20 hari yang akan datang baru mereka berolahraga bersama-sama kembali, yaitu 20 hari. Itu sama dengan 32. Sedangkan di bulan Maret itu hanya 31. Jadi, mereka berolahraga bersama-sama lagi itu adalah 1 April 2020. Ini soal pertama sudah. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Pak Damar akan membagi 24 buku tulis dan 36 buah pensil untuk anak-anak di panti asuhan Ikhlas Hati. Setiap anak akan mendapat pembagian yang sama banyak, maka tentukan berapa banyak anak yang mendapat buku tulis dan pensil. Yang kedua adalah berapa banyak buku tulis dan pensil yang didapatkan oleh anak-anak. Oke. Penyelesaian banyaknya buku itu ada 24, pensil ada 36. Kalau kasus seperti ini berarti FPB karena dibagi. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa banyak anak. Yang kedua adalah masing-masing anak mendapatkan berapa buku dan berapa pensil. Oke. Kita cari dulu faktorisasinya, yaitu 24 bisa dibagi dengan 2, itu sama dengan 12. 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. 6 bisa dibagi dengan 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Yang kedua adalah 36 bisa dibagi dengan 2, itu sama dengan 18. Bisa dibagi 2 lagi, itu sama dengan 9. Nggak bisa dibagi 2, tapi bisa dibagi 3, itu sama dengan 3 dikalikan dengan 3. Sehingga faktorisasi dari 36 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Sehingga FPB dari 24 dan 36 adalah
2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya sama dengan 12. Jadi 12 ini adalah banyaknya anak. Jadi banyaknya anak yang mendapatkan buku dan pensil itu adalah 12 anak. Jadi masing-masing anak mendapatkan 24 buku dibagi 12 anak sama dengan 2 buku. 36 pensil dibagi dengan 12 anak sama dengan 3 pensil. Jadi masing-masing anak mendapatkan 2 buku dan 3 pensil. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.